Mulai. Iya, jarang ketemu juga. Mungkin kayak dari situ juga gue bisa malah love language gue ini karena itu yang gue butuhin. Oh. Silakan masuk. Hai. Hai. Halo. Halo semuanya. Hai, kita disapa dulu. Halo. Jadi hari ini gue mau ngebahas satu tema nih. Gue hari ini mau ngebahas tentang love language. Oke. Ya. Boleh. Love language. Oke. Perkenalin diri lo dulu, nama. Boleh banget. Sama kesibukan lo apa saling. Gue Putri atau bisa dipanggilnya Pute. Halo, nama gue Ica. Nama gue Nita. Nama gue Kasih Baby Putri. Nama gue Cecil tapi dipanggilnya Sisil biasanya. Nama gue Alvin. Nama gue Nuhat. Nama gue Nyonyo Satrio. Umurnya 19 tahun. Sekarang kuliahnya ada di sebuah PTS deh. PTS. Yes. PTS yang banyak cabangnya ya? Banyak di mana-mana ya. Oh, oke. Kebetulan ada banyak. Ada banyak. Iya. Umur gue 21 tahun, kesibukannya akhir-akhir ini baru lulus sih, jadi masih menikmati Menikmati. abis kamu lulus tak. ya. Oke. Usia gue tahun ini berapa ya? 22. 22 tahun. 22 tahun. Kesibukannya sekarang menyibukkan diri aja. Umur gue 21 tahun. Kesibukan gue jadi barista di Falls Coffee. Umur gue 23 tahun. Kesibukan gue masih dagang baju aja sampai sekarang sih. Dagang baju. Dagang baju sampai Dagang sekarang. baju yang kayak apa tuh? Kalau boleh tahu tuh. Adalah. Adalah, ya. Bukan sponsor, jangan disebutin lah. Soalnya kita nggak dibayar ya. Jangan dibayar, jangan. Kalau mau sponsor? Masuk dulu baru gue sebutin. Oke. Baru gue sebutin. Usia gua 22 tahun. 20 tahun kuliah. Kuliah sama dagang. Wih, dagang apa tuh? Ya, jangan lagu pedagang. Apa tuh? Siapa tahu kan ada nonton. Jual pisang goreng. Pisang goreng. Ada di mana tuh? Ada di Batan Indah. Kesibukan gue sekarang jadi mahasiswa salah satu PTN di Bandung. Nggak Bandung sih, lebih ke Jatinangor lah. Tapi biasanya gue bilangnya Bandung ke orang-orang. Saat ini lu lagi ada pasangan nggak sih? Pacaran? Lagi jalin hubungan pacaran atau lagi dekat sama orang? Atau ada temen chat doang? Sekarang gue punya pacar sih. Gue punya pacar. Oke. Pasangan sekarang lagi nggak ada sih. Kebetulan sekarang gue single. Nggak ada. Pasangan sih nggak punya. Cuman adalah gue berhubungan sama mantan gue. Oh, mantan. Masih berteman. Untuk kali ini enggak dulu. Enggak dulu. Iya. Lagi bener-bener sendiri berarti? Ya, lagi bener-bener pengen sendiri. Kebetulan gue lagi ada. Lagi ada? Ada dong. Oh, ada dong. Berapa lama tuh pacarannya? Pasangan sekarang? 6 bulan. 6 bulan kebetulan, baru 6 bulan. Baru 6 bulan? Ya. Oh, sama yang kayak sebelumnya ya? Oh iya, itu kebetulan pacar saya itu. Oh, pacarnya? Iya, itu pacar saya. Oh, kebetulan. Kebetulan. Oh. Lagi kebetulan aja. Gudang yang sama. Gudang yang sama ya. Sepaket. Paket. Lu paling suka atau paling kena nih ke diri lu? Lu di-treat kayak gimana? Ya gimana sih? Ya tergantung aja gimana kita mau di-treatnya gitu loh. Oh, berarti tergantung cowoknya. Iya tergantung cowoknya ya gimana. Dipuji sih gua. Pasangan gue tuh ngeluangin waktu buat gue gitu. Untuk ya gitu buat bareng-bareng, lebih ke ngeluangin waktu aja sih. Walaupun kayak nggak ngapa-ngapain, setidaknya kayak kita mungkin ngobrol atau apa dan lain. Lebih ke saling pengertian aja sih. Like a priority sih. Priority. Yes, gue suka banget kalau gue diprioritasin sih. Karena gue orangnya needy gitu. Oh, needy. Needy banget. Kelingi. Kelingi, parah. Kalau itu kelingi gimana tuh? Nemplok aja. Kayak cicak ya? Bang? Parah, pacet. Gue udah pasti disayang-sayang lah. Kayak dipeluk, diingetin makan, disemangatin gue kuliah. Kebetulan gue mau skripsi, dia lagi nyemangatin gue untuk skripsi gitu. Kebetulan gue rada males untuk skripsi. Ibaratnya jadi support system lah. Support system. Kalau gue sih, misalnya gue kan suka cerita ya ke masa lalu gue, ke masa kecil gue gimana sampai sekarang di sini. Kalau dia bisa menerima gue, itu gue bersyukur banget sih. Gue bisa baper sih sama cewek itu. Yang paling gue suka sih paling saling ngehargain, terus bisa ngertiin satu sama lain. Gimana cara lo nge-treat pasangan lo?
Ya sebaik mungkin gak sih? Harus sabar sih, ekstra sabar karena dia silent treatment ya. Jadi kalau misalkan marah gue harus mikir gue salah apa nih. Gitu. Gue selalu semangatin dia juga dong. Kita tuh harus ada kayak dimana take and give, saling give juga bisa. Pendiam, nggak pernah kayak jadi dia harus ngomong tuh pas udah 3 hari kemudian kayak udah basi banget gitu. Baru diomongin. Iya, baru kayak kok baru ngomong sekarang gitu. Tuh, jadi kayak dia nyemangatin gue juga harus nyemangatin dia dong. Gak boleh egois. Ya, berarti saling feedback lah ya. Feedback. Nurunin ego gue. Ngechat aja, ngechat, cerita. Kalau dia bisa menerima, gue udah pede, gue ajak jalan. Kalau dia mau, ya ayo. Kalau enggak ya udah gitu. Biasa teleponan gak sih yang paling umum. Terus kalau jalan ya udah, itu maksud gue nggak harus dari gue juga sih, dari pasangan gue kan juga bisa. Biasanya suka ngasih barang atau suatu makanan sih, bikin sendiri gitu, tanpa dia ngode atau emang lagi dia butuhin. Kadang gue suka ngasih sih. Gue berusaha banget sih bikin bahagia pasangan gue tuh di atas bahagia gue gitu sih. Gue kayak balance aja gitu. Kayak misal kalau dia jadiin gue ratu, berarti gue harus jadiin dia raja. Muasin gitu sih, maksudnya kayak apapun yang dia butuhin tuh gue bisa gitu loh. Kayak apapun yang butuhin gue bisa gitu loh. Lu tau language itu apa nggak sih? Tahu sih. Gue tahu tapi nggak terlalu tahu sih. Tapi untuk beberapa mungkin gue tahu. Love language itu Karakter seseorang yang gimana cara dia bisa nyaman ke orang lain, bisa ngertiin orang lain, dan sebaliknya sih, lebih ke karakter atau gimana cara dia berhadapan dengan orang lain. Oh, lebih ke arah berarti kayak ekspresi seseorang lah, kayak ke orang lain suka diri lu sendiri juga Iya, kayak gitu. tapi mungkin lebih ke personalnya, Personality. personal dari orang itu sendiri. Apa ya, bahasa cinta yang lo ekspresiin, yang lo sampein pasangan lo. Gimana cara lu mencintai seseorang dan gimana cara lu dicintai oleh seseorang sih? Love language itu. Yes, betul. Menurut gue ya. cara kita menyampaikan kayak rasa sayang kita ke orang lain atau kayak ya ke orang yang lagi jadi pasangan kita gitu. Menurut gue sih dari yang gue baca, love language itu gimana seseorang itu mengekspresikan caranya untuk dicintai dan juga mencintai. Berarti menurut lo love language itu penting gak sih? Wah, penting banget sumpah. Di dalam suatu hubungan penting banget tuh. Penting banget. Kenapa tuh? Karena ya semua orang tuh punya ekspektasi tersendiri gitu loh dari masing-masing individu. Kayak kalau gue pengen cewek gue ngelakuin gue, nge-treat gue dengan love language gue gitu loh. Penting sih menurut gue karena kalau dari cara gue, jika seseorang itu bisa menerima gue, berarti kan dia otomatis hampir sama lah kayak gue. Maksudnya dia bisa mengerti gue lah, gitulah intinya. Itu penting banget sih. Kenapa tuh? Karena ya biar bisa nge-build hubungan itu sendiri, jadi biar lebih apa ya, lebih kuat aja gitu nggak sih, lebih kayak lebih strong gitu loh buat kedepannya atau yang lagi sekarang. Penting banget jujur. Penting banget dong. Banget. Kenapa tuh? Kenapa? Karena menurut gue dengan adanya love language dan kita saling tahu gitu satu sama lain love language gue apa gitu misalkan atau pasangan gue apa, dengan begitu kita bisa lebih tahu gitu gimana caranya kita nge-treat pasangan kita. Kalau misalkan kita udah tahu dia seperti apa orangnya, itu akan lebih mudah buat kita buat saling memahami lagi sih. Jadi nggak miskom. Apalagi kalau misalkan yang physical touch ya, misalkan kayak LDR jauh gitu, nggak bisa touchy gitu, nggak bisa. Jadi kayak penting banget sih harus dikomunikasiin. Misalkan kalau LDR gue harus nyamperin. Misalkan gue nyamperin dia atau dia nyamperin gue seminggu sekali gitu. Anggaplah kalau misal lu nggak tahu love language lu dan pasangan lu pun nggak tahu love language lu, jadi nggak ada gesekan gitu ya sih dalam hubungan lo, kayak flat aja, nggak bisa memuaskan satu sama lain, itu yang gue bilang tadi. Love language yang lo punya tuh apa sih? Kalau gue sendiri, love language gue itu physical touch. Kalau gue pernah dites 2 kali sih, itu quality time terus yang dominan. Yang paling gedenya persentasenya di quality time. Kira-kira? Gue yang suka dipuji. Berarti lu suka word of affirmation, Yes. gitu. Berarti lu suka dipuji, suka dibilang cantik tiba-tiba, kayak gitu. Yang pertama tadi gue bilang gue quality time. Kalau dari experience gue nganggep love language gue kayak quality time itu nomor 1 sih, dan sama physical touch kalau gue. Sebenarnya sih kalau dari yang gue baca-baca dari 5 itu ya, itu gue bisa semuanya sih, kecuali yang pemberian. Yang kedua tuh apa ya? Act of service kalau nggak salah. Service. Jadi yang pertama itu gue ada quality Oke. time sama physical touch sama word of affirmation, itu yang paling tertinggi gitu loh. Ya biasanya kalau gue sendiri sih physical touch-nya itu lebih ke yang kecil-kecil gitu loh, yang small touches gitu ya. Kayak misalnya lagi capek, lo dielus-elus atau kayak dirangkul gitu. Mau dicium keningnya?
Wah itu tergantung sih ya. Kalau depan orang gitu kayaknya enggak deh. Oh enggak. Enggak. Oke. Berarti in private lah ibaratnya. Iya benar-benar. Yang loki-loki aja. Oke. Gue tuh nggak suka yang cuman ngomong doang gitu sih. Harus ada actionnya lah. Actionnya. Iya kayak gue lagi down gitu. Nyok semangat ya. Gue nggak ada patokan apa yang harus lakuin sih. Setidaknya kayak lo ada action buat gue. Pasti gue appreciate banget sih apapun itu. Apapun itu. Apapun itu. Pasti menghargai. Walaupun mungkin cuma semangat juga ya. Cuman gue appreciate tapi nggak sebesar ketika lo ada action lebihnya buat itu, effort buat gue aja gitu sih. Kalau gue dengan cara dipeluk atau dipegang tangan aja tuh menurut gue udah lebih dari cukup sih physical touch-nya. Kalau quality time biasanya tuh gue kebanyakan ya sama sih kayak pada orang-orang pacaran yang sering gue lihat, nonton, makan, kadang kalau gue itu sih seringnya di mobil tuh dulu ya, tuh gue seringnya ngobrol banyak sampai deep banget gitu. Quality time itu misalkan gue kayak jalan nggak harus ada tujuan, yang penting gue jalan sama dia, kayak gue jalan-jalan muterin kota kayak apa kayak yang penting quality time gitu. Yang penting berdua sama dia. Yang penting berdua. Quality time yang sering gue lakuin paling kayak hal-hal kecil juga nggak apa-apa sih, kayak misalkan mungkin kayak sekedar nonton bareng gitu di rumah gitu, atau ya pokoknya ceritain tentang dari hal-hal mungkin yang nggak penting, deep talk atau enggak sampai hal-hal penting juga, itu menurut gue penting sih kalau buat gue yang sebagai love language-nya kayak gitu. Oke. Jalan-jalan random aja sih. Misalkan kalau sama pasangan ya, kayak konteksnya. Misalkan dia lagi libur, gue juga lagi libur, kita bisa luangin waktu bareng. Misalkan udah seminggu 2 minggu gak ketemu, terus jalan makan doang, atau kalau bisa liburan bareng gitu sih. Ketika gue bisa dibilang kayak gue beda dari cewek yang lain. Menurut lo kayak love language yang lo punya sekarang itu terbentuk karena apa? Kalau ini dari experience gue aja sih ya. Kalau misalnya love language itu terbentuknya bisa jadi dari childhood lo gitu loh. Jadi love language yang nggak pernah lo dapet dari lo waktu masih kecil gitu. Kalau buat gue sih kebagi jadi 2. Jadi yang pertama itu keluarga, yang kedua itu pengalaman. Jadi bisa ngebentuk love language seseorang. Contoh kayak ibaratnya di lingkungan keluarga deh, kan quality time kan. Kayak contohnya di lingkungan keluarga yang menurut lu bisa ngebentuk love language lu itu apa? Sebenarnya gue kan quality time ya, tapi sebenarnya dari masa gue kecil sampai udah lumayan SMA kali ya, nggak bisa yang seluruh anggota keluarga ngumpul bareng juga nggak sesering itu. Tapi mungkin dari dasarnya dari situ kali ya, karena cerita sedikit. Bokap gue dulu kerja di laut, nyokap gue di udara jadi pramugari. Sementara anak-anaknya di darat. Anaknya di darat gitu. Berarti ibadah jarang ketemu lah. Iya, jarang ketemu juga. Mungkin dari situ juga gue bisa malah love language gue ini, karena itu yang gue butuhin. Terbentuk karena apa? Karena menurut gue dulu gue pernah punya pengalaman punya pasangan yang yang sibuk gitu, yang jarang banget nyempetin waktu buat gue gitu. Jadi gue ketika gue pernah menuntut gitulah dan yang lain, terus akhirnya pas gue pernah tes juga kan, ternyata emang butuhnya tuh quality time gitu. Maksudnya nggak harus sekedar yang gimana, at least kayak lo ketemu gue, kita ngobrol itu udah cukup sih gitu, kayak lo ada deket gue itu udah cukup. Karena satu sama lain. Terbentuk karena misalkan kita harus ngomong dulu sih kayak ke pacar kita, kayak ini love language gue kayak gini nih, misalkan gue harus ketemu, harus touchy atau harus apa. Terbentuk karena kita harus ngomongin aja satu sama lain. Masa tiba-tiba dia tahu love language kan nggak mungkin, cenayang kan. Bisa terbentuk, sejujurnya bisa terbentuk dari pasangan kita itu sendiri sih menurut gua. Kan gua kebetulan sekarang lagi pacaran, gua pun sekarang ngedapetin love language yang pengen gua dapet sekarang baru ini di pasangan gua yang sekarang. Itu setahu gua namanya word of affirmation. Berarti lu suka nih dipuji-puji? Bukan dipuji, beda kan, word of affirmation banyak ya. Misalnya kayak ada suatu masalah, dia tuh nyemangatin kalau kita bisa ngelaluin ini semua. Itu penting banget menurut gua. Di saat kita lagi terpuruk, dia nyemangatin gua jadi lebih pede untuk membenarkan hubungan ini, atau gua jadi kuliahnya jadi benar. Kalau dari pengalaman gua ya, jadi tuh dulu gua pernah deket sama cewek, kan ada pacaran lah, tapi ya ada pacaran. Itu gua nyeritain masalah hidup gua. Dari masalah ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Di situ si cewek itu menurut gue sangat perhatian sih, terus di situ gue
dipeluk lah, ya itulah. Di situ gue merasa kayak kan itu udah quality time, terus gue dapet physical touch dari dia. Di situ gue ngerasa wah gue cocok nih. Nah, gimana caranya lu bisa tahu love language pasangan lu atau PDKT lu ini? Gue nggak mau sih kalau nebak-nebak love language dia apa. Paling kayak gue tanya gitu loh, kayak lo sukanya di treat kayak gimana, love language lo apa gitu. Jadi kayak nggak salah langkah gitulah gitu loh, maksudnya kita nebak-nebak nggak tahu yang love language dia bukan itu gitu. Gue sih nggak nebak-nebak, gue langsung get to the point kayak love language lu apa. Kalau misalkan lu sukanya kayak gimana gitu, biar kedepannya lebih baik juga. Berarti emang sepenting itu ya love language? Sepenting itu sih. Sebenarnya sih dari yang udah-udah, justru gue nggak pernah tahu sih pasangan gue itu love language-nya apa sebenarnya. Mungkin mereka pun nggak tahu juga gue itu sebenarnya apa. Kalau gue dari track record yang pernah deket itu rata-rata dari teman circle sendiri, jadi udah lebih banyak ngobrol duluan daripada orang-orang baru yang kita harus tahu dia tuh gimana, lebih tahu background dia duluan gitu dengan ngobrol dan temenan duluan. Ngomong langsung sih. Langsung nanya, Iya. love language lu apa nih? Iya. Jadi supaya bisa menyesuaikan lu ya? Iya, betul. Kalau gue dari perilaku dia ke gue ya, kalau gue love language itu pengalaman gue, dia nggak bakal ngeluarin love language gue di awal-awal. Kenapa tuh? Ya mungkin kalau untuk di awal-awal kebanyakan pasangan masih malu-malu untuk menunjukkan love language-nya. Untuk yang di pertengahan seperti sekarang, gue udah mendapatkan love language dari pacar gue sekarang. Ya itu sih pertama dari yang gue bilang tadi, dari pengalaman gue sendiri. Kalau dia bisa nerima kondisi gue, otomatis gue bakal next level. Dari situ ntar gue cari tahu, misalnya dia sukakah pemberian, atau dia sukakah disentuh, atau dia lebih suka ngabisin waktu jalan-jalan atau gimana gitu. Kalau misalnya love language yang lo punya nih nggak bisa diberikan sama pasangan lo, apa yang bakal lo lakuin? Misalnya ya kayak LDR gitu mungkin ya, kan nggak bisa nih ya gue physical touch gitu, gue nggak bisa ya LDR. Gimana ya, paling ya diomongin sih kayak ya gimana dong lo jauh nih, gue kayaknya nggak bisa gitu. Kalau misalnya nggak bisa nih, nggak bisa diomongin, Nyari yang baru sih. Cabut kali ya. Cabut kali ya. Cabut. Kebetulan emang seperti itu ya. Kebetulan emang seperti itu. Jadi harus diomongin terusnya push gitu. Terus sampai dia ngasih love language yang lu pengen. Iya. Iya, kan ini baru PDKT-an doang kan. Enggak, bercanda. Ya gue sih sebenarnya kalau kayak gitu ya temenan aja, berarti teman aja, lu sama gue cukup teman, sekedar teman atau ya di atas teman dikit lah. Gue pasti komunikasiin sih nomor satu, gue komunikasiin. Tapi emang kalau bener-bener nggak bisa dapetin itu, tapi untungnya gue sampai sekarang gue udah ngedapetin love language gue. Tapi kalau bener ada gue nggak dapet, mungkin gue komunikasiin dengan baik. Kalau gue tuh pengennya diginiin loh, gitu. Tapi gue nggak, dengan cara gue nggak memaksa dia. Tapi gue cuma ngasih tahu kayak gini. Ya siapa tahu dia bisa ngejalanin keinginan gue, ya kenapa enggak? Gue komunikasiin dulu sama pasangan gue, kayak gue nanya dulu kayak lo lebih suka kayak gimana, dan gue juga pasti ngutarain gue sukanya tuh kayak gini loh gitu kan. Ya udah kan, apapun juga pasti kalau didiskusin pasti bakal bisa lancar gitu. Tapi kalau emang misalkan dia nggak bisa memenuhi love language gue, ya udah mungkin putus. Kalau gue misalkan nggak dapat, pasti gue komunikasiin sih. Pertama komunikasiin dulu. Ya, jadi gue kasih tahu mau gue apa, mau lo apa. Kalau emang udah mentok, ya berarti nggak sevisi yang tadi lagi. Kalau emang masih bisa diperjuangin dan sama-sama ngertiin, bakal terus diperjuangin sih. Yang pertama pasti gue diskusin dulu sama dia. Diskusin dulu, karena komunikasi itu penting banget menurut gue dalam suatu hubungan. Karena semua pasangan tuh butuh kebahagiaan gitu sih, bukan kebahagiaan diri sendiri, cuma kebahagiaan pasangan, berarti dua-duanya kan ya. Jangan lupa nonton Tapi Di channel YouTube For You People. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dah. makan. dah.